Hah? Kamu cuma beli bangunan, hah? Kamu gak usah ngelawan sama kita, hah? Ya, kamu harus sadar diri dong. Tuh yang lain sudah pada kerja. Kamu mulai enak-enakan di tempat teduh kayak gitu. Lihat, ini kan mandor yang udah bikin kalian sengsara. Pak. Pak. Udah Pak. Udah siang, mana Pak Bayu masih belum datang ya? Padahal kan aku udah setuju kerja sama Pak Bayu, tinggal minta setujuan sama Pak Bayu aja. Ya udah, aku tungguin aja deh, siapa tahu ntar lagi sudah datang. Aku tinggal ngomong sama karyawan aku, sama mandor aku, biar dia juga ngecek-ngecek di proyek PT dan CV aku. Kayaknya ada suara mobil deh. Oh, ini Pak Bayu. Iya, Bu Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Silakan Ya, Pak. selamat pagi. Mohon maaf nih Bu, ganggu waktunya Bu Nova. Iya, nggak Saya apa-apa. pagi-pagi udah kesini. Iya, saya memang nungguin Pak Bayu ini Pak. Gimana ya Pak untuk kerja sama di PT dan CV saya Pak? Apa Pak Bayu setuju? Jadi setelah saya pikir-pikir Bu, saya sudah mempertimbangkan terkait dengan kerjasama yang Bu Nova tawarkan kemarin. Jadi saya mau invest dana di PT dan CV Bu Nova. Itu sudah saya pertimbangkan dan saya sepakat Iya, Pak. masalah itu. Tapi nanti Bu, saya pengen tahu dulu struktur di PT yang Bu Nova kelola, kemudian CV yang Bu Nova kelola. Saya pengen tahu semuanya Bu. Dan di surat perjanjian dari pihak saya itu juga harus sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin Bu. Ya kalau kayak gitu Pak, kan Pak Bayu kalau memang sudah oke dan setuju bekerja sama dengan PT dan CV saya, ya Pak Bayu, saya ini ada CV yang memang sudah saya kerjakan Pak di proyek itu deket pinggir sungai sana Pak. Oh, Memang CV itu Bu CV yang Nova. punya saya Pak. CV yang Bu Nova kelola sekarang itu lagi Iya, garap proyek. iya, maksudnya lagi gitu. garap proyek Pak. Oh ya Kalau udah. Pak Bayu mending langsung cek ke lapangan aja Pak. Nanti saya juga bilang sama mandor saya buat ke lokasi Pak. Ya udah, kalau misalkan emang udah, kalau sekarang emang lagi ngerjakan proyek, ya sekalian saya cek aja ke sana ya Mbak. Soalnya kan saya belum tahu nih gimana Iya kan? CV Bu Nova kalau lagi ngerjakan proyek, karyawannya seperti apa, profesional atau enggak, saya kan belum tahu. Ya kalau misalkan memang Bu Nova menyarankan saya untuk ngecek langsung ke lapangan, ya sebentar lagi saya bakalan langsung ke sana. Iya Bu. Pak, alangkah lebih baiknya seperti itu Pak. Karena kan Pak Bayu bisa lihat kinerja karyawan-karyawan saya di sana, proyek saya itu gimana. Jadi Pak Bayu bisa lihat keadaan di lokasi Pak. Ini proyek yang keberapa yang sudah dikerjakan sama CV Bu Nova, atau sebelumnya emang udah sering ngerjakan proyek-proyek besar? Sebelumnya sudah pernah Pak, proyek-proyek besar Pak. Dan kebetulan juga, tapi Pak Bayu ini investor yang terbesar Pak di perusahaan saya. Oh gitu ya Bu. Iya Pak. Dan mudah-mudahan sesuai yang diharapkan sama Pak Bayu. Seperti itu Amin, Pak. amin. Ya semoga aja Bu. Cuman saya kan nggak boleh egois juga. Apa yang diharapkan Bu Nova harus saya penuhi juga. Artinya dana yang akan saya berikan itu juga nggak tanggung nominalnya Bu. Saya harap Bu Nova juga bisa hati-hati, bisa profesional dan juga jujur dengan saya gitu Bu. Untuk masalah nanti kita ada kerugian atau kita minus, itu kan bisa kita bicarakan dan bisa kita cari solusi. Iya, Pak. Asalkan Bu Nova itu mau jujur. Saya lebih baik jujur Bu, meskipun itu pahit daripada nggak jujur, tapi di kemudian hari bakalan ada konflik gitu. Iya Pak, karena saya yakin, karena proyek yang sebelumnya saya kerjakan itu berjalan dengan lancar Pak. Dan karyawan saya ya kerjanya juga baik Pak. Untuk mandornya
Iya. Biasanya kan kalau CV ada mandor. Iya, Itu sekarang ada, berarti Pak. lagi ada di sana atau Kalau sekarang kayaknya masih lagi di sana, Pak. Nanti saya bilang dulu sama mandor saya kalau memang ada Pak Bayu, ada investor yang mau ke sana, Pak. Tapi kalau jam sekarang kayaknya mandor saya belum datang ke sana, Pak. Nanti saya biar bicara dulu sama mandor saya, mau briefing di rumah dulu, Pak, di sini. Oh, berarti mandornya Jadi udah Pak suruh Bayu ke nggak sini. apa-apa langsung ke lokasi, Pak. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi kan di lokasi udah ada kepala tukang. Kan? Ada, Pak. Nanti saya sekalian cek ke Iya. kepala tukangnya, setelah itu saya cek ke mandornya. Nah, nanti itu kan pasti ketahuan sesuai nggak apa yang disampaikan mandor dengan orang yang memang kerjaannya di lapangan full 1 hari penuh gitu. Soalnya kalau mandor kan biasanya cuma ngecek, dia setelah ngecek biasanya ke proyek yang lain. Iya, Kalau Pak, kepala seperti tukang kan memang kerjanya udah di tempat itu gitu. Iya. Jadi saya bisa tahu kekurangannya apa, terus yang terjadi itu apa gitu kan, bisa kita carikan solusi kalau seandainya memang ada kendala di sana. Yaudah kalau gitu saya berangkat aja kali ya Bu, langsung ke lokasi proyeknya. Iya, Pak. Sebentar lagi saya kirim Sherlocknya ya, Pak ya. Oh iya siap Bu. Soalnya begini juga Bu, ini cuman sekedar gambaran aja ya Bu. Saya kemarin juga pernah kerjasama dengan salah satu CV. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Saya ditipu dana sekitar 1,5 M. 1,5 M itu nggak balik sepeser pun ke tangan saya Bu. Kemarin bilangnya proyeknya minus, cuman kalau seminus-minusnya pasti ya modalnya juga pasti balik kan. Ini sampai sekarang nggak balik. Akhirnya saya buat laporan Iya, itu dan benar-benar. saya pakai kuasa hukum saya. Ya, akhirnya ya diproses secara hukum Bu. Nah saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Kalau saya pribadi saya nggak pernah main-main Bu. Ya kalau ibu mau profesional dengan saya akan lebih profesional. Tapi kalau ibu mau main-main dengan saya, ya saya bakalan nggak main-main gitu buat ngabisin orang yang mau main-main dengan saya. Artinya saya sudah menyampaikan di awal, ini adalah bentuk komitmen saya Bu. Jadi mohon jaga kepercayaan saya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Bu. Karena kita sama-sama cari rezeki, jadi harus sama-sama profesional. Ya, insya Allah untuk kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang diharapkan Pak Bayu. Tapi secara pribadi, kalau saya Bu, saya percaya sama Bu Nova. Karena sebelum saya mengatakan setuju hari ini, saya sudah cross check ke beberapa teman-teman saya yang udah pernah pakai CV dan PT Bu Nova gitu. Ya sejauh ini emang gak ada kendala gitu. Ya udah, nggak kerasa kita udah agak lama juga ngobrol-ngobrolnya ya Bu. Iya Pak. Untuk masalah oret-oretannya Nanti. kita bahas nanti malam aja ya Bu. Iya siap Pak. Udah, saya langsung berangkat ya Bu. Ya udah. Saya tunggu mandornya di sana. Ya kalau misalkan Bu Nova gak ada kerjaan kan Bu Nova juga bisa ikut nanti. Baik Pak Bayu. Ya udah, makasih ya Bu. Ya hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Sama waalaikumsalam. Pak. Bu Nova. Pak David. Iya Bu Nova. Kebetulan Pak saya mau ngabari Pak David nih, mau nelpon sama Pak David. Oh, iya. Ada apa ya Pak ya? Ya, saya ada kepentingan Ya Bu. silakan duduk aja Pak dulu Ya, Pak. permisi ya Bu ya. Iya. Permisi Bu. Iya silakan Pak. Iya gimana Pak? Ada kepentingan apa Pak David bisa kesini? Iya Bu, mohon maaf nih sebelumnya Bu ya. Masalah pembangunan yang di Blok C itu sudah rampung 90%. Dan yang 10%-nya kan bagian luar aja Bu. Dan kendalanya kita itu kekurangan dana Bu. Dana yang kemarin dianggarkan itu ternyata tidak cukup. Kita salah hitung Bu. Oh kalau masalah kayak gitu biar nanti saya kasih Pak. Kalau memang kurang apa tinggal bilang aja sama saya Iya, Pak ya. Oh ya Pak, saya juga mau bilang nih sama Pak David. Kok nggak tadi sih pas papasan banget memang ada orang miliarder Pak. Dia investor terbesar di PT dan CV saya Pak. Kebetulan dia mau kerja sama kita Pak. Berarti ada investor lain Bu? Iya Pak, ada investor terbesar Pak.
Jadi saya mau Pak David, nanti Pak David ngecek proyek yang lagi bangun di dekat sungai sana, Pak. Iya, Bu. Iya. Mohon maaf nih, Bu, sebelumnya saya memberi masukan. Ada salah satu proyek mangkrak, Bu. Iya. Itu tempatnya strategis, dan CV yang sebelah itu kekurangan dana untuk melanjutkan proyek yang itu, Bu. Saya lihat kemarin dan saya survei itu sudah 50% dalamnya itu bangunannya itu sudah berdiri, Bu. Tinggal kita mempoles dan bagian Iya, kebetulan depannya. memang orang itu mau kerja sama kita, Pak. Jadi saya mengharapkan Pak David itu nanti kalau misal dia itu kan mau ke sana, Iya. ya Pak David perlakukan yang sopan, Pak, yang baik, karena Iya. saya nggak mau mengecewakan dia, Pak. Iya. Kalau masalah itu Ibu tenang aja. Ibu kan sudah tahu pengalaman saya menghadapi investor-investor dari luar. Dan menurut saya proyek yang itu, Bu, karena PT Ibu dan CV kita sudah mempunyai suntikan dana, ya saya usulkan untuk memegang proyek itu. Soalnya tempat dan bangunannya itu sudah sip banget, Bu, strategis banget kalau masalah lokasi, Bu. Oh, iya. Saya jamin kita bakal mendapatkan keuntungan yang banyak dari proyek yang mangkrak itu, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Kan sebelumnya memang Pak David sudah kerja sama saya itu sudah lama ya, Pak. Ya. Jadi Siap. saya tahu kerjanya Pak David itu gimana. Siap. Terus ngawasin karyawan-karyawan kuli-kuli yang lain itu gimana. Jadi saya mau Pak David juga kalau misalnya ada orang itu datang, saya harapkan Iya, Bu. baik, Pak. Kalau masalah itu Ibu tenang aja dan Ibu gak usah pikirkan. Saya bakalan menyambut investor yang sudah ketemu sama Ibu dengan baik, semaksimal mungkin, Bu. Oh ya, Pak David sebelumnya sudah ngecek ke lokasi, Pak? Ini rencananya saya langsung mau ke sana, Bu, dan ya saya harus mengkondisikan di tempat sana, Bu. Oh ya, tapi jangan lupa hubungin asisten mandor yang lain ya, Pak ya. Oh iya, kalau masalah asisten dia kan selalu ngikut saya, Bu. Kalau Iya, asisten Pak. saya itu udah nggak ikut ke lokasi, yang bagian pembukuan kan nggak ada, Bu. Iya, Pak. Saya Setelah takutnya nanti Pak David ke sana, saya akan nyusul juga kok, Pak. siap. Kalau masalah dana, Ibu langsung. Jangan khawatir, Pak, kalau masalah dana, Pak. Oh iya, Bu. Apalagi Pak sekarang David, kan udah ada iya. investor lain. Iya, Pak. Apalagi dia seorang miliarder, Pak. Iya, Bu. Ya, kalau kayak gitu saya langsung ke lokasi, Bu, Oh, ya udah, untuk Pak David. Iya. persiapan menyambut investor ini, Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan lancar ya, Pak ya, Iya. untuk kerjasama ini ya. Iya. Hati-hati ya, Pak David ya. Iya, Bu. Mari ya, Bu ya. Iya, mari. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Aku cek-cek dulu deh. Hari ini aku mau hangout aja deh sama temen-temen. Ada yang bisa nggak ya aku ajak? Mau ke proyek, males banget. Ngapain sih di sana, panas tau. Lagian Bu Nova juga gak ngecek-ngecek kok. Aku sama David kerjanya gimana? Udah lama sih aku sama David kayak gini, ya ampun. Gak ada masalah juga. Ya udahlah, gak apa-apa. Nanti kan kulit aku bisa kebakar kalau aku sering-sering di sana. Gak dong. Pantesan aku jomblo dari dulu. Aku kerjanya sama tukang terus bau. Win, Oh, David, mau ngapain? kita harus ke proyek sekarang. Aduh, mau ngapain? Hah? Ini loh. Sini. Untung saja aku tadi ke rumah Bu Nova, dan kamu tahu sendiri kan, yang di blok C, ya, itu pembangunannya kan sudah 80%, tinggal 20%. Ya, Dan terus? dana ini
nggak ada. Hah? Kamu tahu sendiri. Iya, Hah? iya sih tahu kurang emang dananya. Uang buat beli bahan, buat Bayar apa? tukang. Hah? Nah maka Ya, dari itu. makanya. Terus gimana? Dan aku menyampaikan itu sama Bu Nova, dan Bu Nova itu tenang aja katanya kalau masalah dana. Dan ya aku jelaskan sedikit, Bu Nova itu gak ada rasa curiga sama Iya, kita. iya aku mau nanyain itu sih. Emang bener-bener gak curiga ya Bu Nova? Gak ada. Kok bisa soalnya dananya kurang? gini Padahal loh, sebanyak itu loh. ada informasi yang sangat membahagiakan. Dan Apa? PT sama CV kita itu ya, itu mendapatkan investor baru. Nah, kata Bu Nova, dia itu orangnya kaya, miliarder ya. Miliarder. Dan investor ini sudah memberikan suntikan dana sama PT kita gitu loh. Otomatis kalau masalah uang yang kita gelapkan kemarin itu gak ada. Gak ada artinya lah ya. artinya. Uang kecil. Dan hal yang harus aku sampaikan juga, kita harus ke sana, ke proyek. Soalnya investor ini mau meninjau langsung. Tapi investornya minta berapa persen nanti? Ya kalau masalah itu kamu gak usah ngurusin, yang penting Ya, kita iya, kerjakan kita apa yang juga kita harus kerjakan. Perkirain juga yang bakal kita ambil berapa persen gitu Karena loh, kalau Fi. masalah itu, yang terpenting itu menjadi urusannya Bu Nova dulu. Nanti kita omongin sama Bu Nova kalau masalah itu. Yang penting kita harus siap-siap di proyek. Karena bentar lagi investor itu mau Mau ke meninjau, iya, meninjau masalah bahan, masalah tukang, dan masalah Emang penggalangan. harus ya investor ngecek proyek gitu? Ya namanya juga investor besar, mana mungkin dia tuh mau rugi. Dia tuh harus Besar tahu berapa ratus kualitas. juta sih, Fit? Emang kamu tahu nominalnya berapa? Udah bilang besar aja. Ya biasanya kan 100 juta, 200 juta. Kalau sekarang itu kayaknya besar deh. Ya, Iya sih. Tapi kan cuma kurang 20% aja. Kenapa harus cari investor yang seroyal itu? kamu kan tahu sendiri. CV kita itu di mana-mana, tahu nggak? Dalam hal Ya, tahu. mengerjakan proyek, Ya, kita tahu. kemarin kan mendapatkan tender baru, Udahlah, kamu gak usah bingung masalah itu ya. Yang penting kita langsung ke lokasi dulu. Kalau masalah itu kita pikir belakangan. Kenapa dadakan sih, Fit? Aku nih Emang kamu kemana? Aku mau hangout sama teman-teman. Aku udah Hangout ada satu. dibatalkan. Kamu sudah gak pernah ke lapangan, Kamu juga. Nah maka dari itu, ini hal Tapi hari penting. ini aku terlalu mager buat pergi ke proyek panas-panas gini. Udahlah, kamu gak mau dapat uang apa gimana? Ya mau. Nah, maka Udah yuk, dari demi itu. uang nih aku kayak gini. Nanti kalau ada masalah kita yang repot, Kalau investor ini mengetahui kesalahan kita, Nggak bakal, tenang aja. makanya kita handle di lapangan dulu. Udah yuk. Yuk. Mobil kamu baru nih. Iya dong, aku dari yang kemarin. Kamu tuh ya. Oh ini proyek yang sedang diborong sama CV-nya Bu Nova. Lumayan juga ya. Aku harus cek ke dalam. Permisi Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama kepala tukangnya Pak. Oh, kebetulan saya sendiri. Oh dengan Mas siapa ya Mas? Oh, bahasa Mas Sofyan. Oh ya saya Bayu. Saya lagi cek ke lokasi. Saya juga kebetulan terlibat di PT dan CV yang sedang mengerjakan proyek ini. Ini sudah Bapak dari awal memang udah kerja di CV ini ya? Memang Udah dari ikut awal. borongannya. Oh gitu. Jadi gini Pak, saya pengen tanya kendala selama kerja di sini, kemudian selama ikut CV-nya Bu Nova, itu apa aja Pak kendalanya kira-kira? Yang sering macet kalau kendalanya ya ada di bahan. Dan kebetulan kemarin juga pernah libur 1 minggu.
gara-gara kekurangan bahan. Wah, terus nggak laporan sama mandornya? Udah, kebetulan ini bahan juga baru datang kemarin. Baru datang kemarin. Baru 2 hari kami bekerja. Kalau misalkan sampai libur 1 minggu, berarti mandornya nggak ngecek dong ke sini? Ya enggak, jarang ke sini. Oh, berarti mandornya emang jarang ke sini? Betul, Pak. Oh, gitu. Cuman jangan bilang kalau tahu dari saya, Pak. Soalnya mandornya galak sekali. Takutnya kalau misalkan tahu dari saya, ya takutnya saya dipecat gitu, Pak. Udah gini aja, Pak. Nggak usah takut selama itu emang benar. Ya. Seandainya Bapak dipecat pun, saya bakalan tanggung jawab kok. Nggak usah khawatir. Karena apa ya, Pak? Mandor ini kan memang seharusnya mengawasi pekerjaan yang di lapang. Urusan lapangan itu sudah jadi tanggung jawab dia. Tapi kalau misalkan jarang ngecek, jarang mengawasi, terus apa fungsinya ada mandor di sini gitu? Bapak di sini sebagai kepala tukang emang dari awal atau baru? Ya emang udah dari awal. Oh gitu. Tapi masalah gaji gimana? Nggak macet-macet kan? Ya kadang-kadang macet. Kadang-kadang kalau misalkan macet yang 1 minggu itu dibayar cuma 1 minggu. Misalkan 2 minggu, Pak. Itu yang 1 minggu Nggak dibayar. Dibayarnya cuma 1 minggu, dijadikan 1 gitu maksudnya. Tapi setelah kita sama-sama nominalkan ternyata kurang, Pak. Kenapa kamu nggak laporan sama mandornya, nggak negor? Ya takut lah, Pak. Kan soalnya mandornya galak banget. Jadi gini, itu kan memang hak dari pekerja. Seandainya memang kalian merasa kurang dan nominalnya nggak sesuai dengan yang seharusnya, kalian seharusnya ngomong dong sama mandornya, nggak perlu takut karena itu emang hak kalian. Seandainya dimarahin misalkan, ya kalian tinggal jawab gitu. Marah kalau misalkan kalian salah nggak masalah, tapi kalau marah dengan merebut hak kalian, itu kalian harus lawan. Atau kalian bisa langsung lapor sama Bu Nova, atau jangan-jangan Bu Nova juga, kalian nggak tahu ya siapa Bu Nova? Ya belum tahu. Jadi Bu Nova ini yang punya CV, ya. Dan Bu Nova juga punya PT ternama di sini. Ya, Pak. Enggak. Dan kebetulan hari ini juga saya merupakan salah satu pemilik PT itu karena saya juga investasi di sana. Ini juga mandornya jam segini emang belum datang ya, jarang banget berarti. Jarang ya? banget, betul Pak Bayu. Enggak gini, kalau misalnya yang barusan, kalau misalnya kami ngelawan atau ngelunjak kepada mandor kita semua takutnya dipecat. Kalau misalkan dipecat kan mau kerja apaan gitu. Kalian nggak usah khawatir, yang penting kalian kerjanya jujur. Waktu istirahat kalian istirahat, waktu kerja kalian kerja. Iya. Jadi sesuaikan dengan apa yang udah diperintahkan sama atasan kalian. Cuman kalau atasan kalian merintahkan hal yang nggak bener ya jangan kalian lakukan. Itu kalian kan bisa tahu mana yang harus kalian lakukan dan mana yang nggak harus kalian lakukan. Dan yang paling parah ini menurut saya sih masalah gaji. Kalian tuh kan kerja untuk nafkah keluarga. Kalau misalkan masih dikurang-kurangin, itu kurang ajar banget namanya. Oke, makasih atas infonya. Ini juga menjadi catatan buat saya. Nanti saya bakalan rapat dengan Bu Nova. Saya bakalan sampaikan semuanya yang terjadi di lapangan. Kalau gitu sebentar lagi ikut saya Pak buat ngecek di dalam. Soalnya kan saya nggak tahu takaran-takaran yang sudah dilakukan sama tukang yang kerja di sini. Gitu. Cuman kalau semen terus pasir itu sudah ada semua ya sekarang ya. Ada Pak, cuman kami mengolah itu disuruh kurangi semennya Pak. Kalau semennya dikurangin kan bangunannya nggak kokoh Mas, gimana sih? Takut enggak, soalnya kata mandor kita itu semennya udah cukup pas gitu. Jadinya kalau misalkan kurang, mandor kita nggak mau tahu Pak gitu. Gini ya Mas, kamu juga sebagai kepala tukang, otomatis kamu juga punya standar bangunan seperti apa takaran seperti apa untuk bangunan yang kuat gitu. Kalau misalkan semen yang seharusnya 1 sak, kemudian kamu kurangin jadi setengah, kan otomatis bangunannya keropos. Kalau misalkan bangunannya keropos kemudian roboh, kena orang yang menempati rumah ini, siapa yang mau bertanggung jawab? Otomatis ketika ada proyek lain yang mau menggunakan CV kita, otomatis dia berpikir beribu-ribu kali karena proyek yang dikerjakan itu sering runtuh gitu. Jadi kamu juga harus berpikir ke depan. Enggak, udah
saya bilang kok Pak ke mandor kita, cuman ya udah kamu tinggal kerjain aja, cuman bilang gitu doang Pak. Ini parah banget sih mandornya ini. Bukan cuma semen sih, dari besi-besi juga. Biasanya yang ukuran besar diganti yang kecil Pak. Udah nggak sesuai sama standar. Ya udah kalau gitu kita cek-cek aja di dalam dulu ya. Saya pengen cek di dalam juga. Monggo. Kebetulan sekarang semua kuli lagi istirahat, lagi makan siang gitu Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini ada kamar mandi 3. Terus ini kamar tidur. Kamar tidur, Itu ruang makan ya. Dapur, ruang cuci. tempat sholat kebetulan di sini Pak. Oh ini musolanya. Nah itu Kalau lagi, di Pak. Ini kan menurut saya masih kurang tebel, cuman sama mandornya disuruh cukup aja katanya Pak. Soalnya masih mau dicat katanya Pak. ya meskipun mau dicat, cuman kalau lapisan dasarnya itu nggak dipertebal mas, percuma. Kalau Iya. kayak gini caranya, saya jadi berpikir beribu-ribu kali nih kalau kayak gini. Kak, kalau saya sama teman-temannya ini kan cuman tukang dan kuli aja Pak. Jadi kita nuruti semua perintah ya mandor kita gitu. Jujur ya mas, sebenarnya sebentar lagi saya ada proyek besar ya. Dan itu akan saya borongkan ke CV dan PT ini. Cuman kalau kayak gini caranya, saya nggak mau nanti ya orang yang sudah memberikan proyek sama saya itu kecewa. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ini buat catatan juga buat saya. Kalau nanti setelah saya rapatkan ternyata mandor ini memang benar-benar bersalah, ya nggak ada jalan lain, harus saya pecat, saya ganti ke mandor lain. Ini kacau banget nih kalau kayak gini. Ya udah mas, sekalian saya nunggu mandor, saya tunggu di depan sana aja pinggir sungai. Siap. Nah, ini dari mana? Datang nih. Mana nih? Iya, Ya udah, gimana aku dong? pulang. Kalau sampai tahu pembusukan kita yang sektor ini, Nggak boleh, nggak boleh. Kita harus bener-bener sopan banget nih kayaknya bentar lagi nih. ya soalnya ini kan sektor terkaya yang pernah kita temui gitu loh. Iya, Pernah terroyal kita- juga Ah, sih. Gimana, aku nggak siap nih, Fit. Kita masuk aja, gimana nih? Langsung. Kamu aja di depan. Nah, harus bareng sama kamu juga. Nanti kalau kita ditanya kan enak. Ya udah. Ya berdua. Yuk, tarik nafas. Loh, Sulit ya, malah kelayakan. Mas, mau mana, Mas? Kan masih belum istirahat. mau dibawa kemana nih kayu nih? Hah? Ya. Soalnya kamu udah bekerja. Kenapa Bentar, kamu Mas. masih keluyuran? Hah? Kalian salah paham nih kayaknya nih. Salah paham gimana? Mas ini Kamu tuh siapa seharusnya ya? udah kerja, hah? Dan kenapa kamu berpakaian kayak gini? Loh. Hah? Bentar, Eh. Ini proyek besar, hah? Jangan main-main dong. Jangan main dengan pekerjaan kamu. Kalau kamu masih betah bekerja di sini, kamu harus bekerja dengan giat tuh. Coba lihat. Yang lain kerja, masa ini masih waktu istirahat loh. Bentar, kalian jangan-jangan kamu mandornya di sini ya? Ya, komandonya. Kenapa? Kenapa baru Hah? datang? Kamu gak usah sok tahu deh. Hah? Kamu di sini cuma bekerja ya sebagai kuli. Kamu tuh tahu. Oh ya? iya Pak, Aku saya nggak cuma mau kuli tahu. di sini Pak. Aku Tapi nggak mau tahu baju kamu itu harus diganti. Kamu Oke, tuh saya kayak bakalan yang ganti. Punya aja ya. Hah? Oke, Mbak. Berpakaian kayak gini. ya mohon maaf sebelumnya, saya cuma kuli di sini emang Pak ya. Cuman ada sedikit hal yang mau saya sampaikan Pak. Ini bahan pasir, kemudian semen baru datang hari ini. Dan kita libur selama 1 minggu. Itu gimana ya ketegasan dari seorang mandor? Kamu tahu apa? Dan gaji masalah saya juga belum Hah? dikasih loh, Iya. yang 1 minggu kemarin. Kamu tahu apa masalah proyek ini? Hah? Saya nggak tahu Tambah hanya apa-apa. datang tadi pagi, kemarin, besok lusa. Terserah aku dong. Enggak, masalahnya Aku saya di tadi sini selaku ditegur mandor. Pak. Saya ditegur sama yang punya CV. Kenapa kok proyeknya mangkrak selama 1 minggu? Dan juga gaji saya yang 2 minggu cuman dibayar 1 minggu. Kalau kamu Sisanya pengen kemana? gaji kamu full, hah? Kamu jangan kayak gini dong kalau kerja. Nah, Hah? ini kan Iya. masih waktunya istirahat. Ini seharusnya udah selesai dari bulan kemarin. Kenapa ini belum selesai, ha? Loh, seharusnya Gara-gara kamu kan? seharusnya Hah? saya yang kamu tanya, jangan Pak. beri contoh dong sama karyawannya lain. Ya, kuliah yang lain. Kamu tuh harus tegas. Hah? Itu pun kalau kamu masih pengen bekerja di sini. Pak. Ya. Kita mau kerja dengan apa? Sedangkan pasirnya nggak ada.
Hah? Bahannya nggak ada. Apa yang mau kita kerjakan? Mau kita robohkan lagi terus kita bangun lagi? Kamu jangan cari alasan ya. Saya nggak Di cari sana alasan. banyak pekerjaan. Hah? Dan bahan di dalam itu masih ada. Hah? Iya, masa cuman gak ada pasir doang? Kamu jadi malas-malasan kayak Kamu gini? nggak bisa ngecor di Mbak luar. siapa ya? Kok Ini ikut-ikutan? asisten aku. Oh, asisten mandor. Ya. Ya harusnya hormat dikit dong, Mas. Ya ampun, Saya gak sopan hormat dan banget saya sih. segan sekali sama atasan saya yang sangat saya hargai ini. Baru pertama Cuman kali. mohon maaf, seorang mandor seharusnya mengawasi setiap hari. Bukan cuman karena ada seseorang yang mau datang ke sini baru mau mengawasi ke sini. Mas, Apa gak usah gunanya sok aku tahu, Mas. bayar kepala tukang? Hah? Kalau aku masih wirawiri ke sini tiap hari. Iya. Hah? Kepala tukang cuman mengkoordinir masalah pekerjaan, tidak mengawasi masalah konstruksi bangunannya. Kamu sok tahu aja ya. Saya nggak sok tahu. Omongannya melebihi dari mandor, tahu nggak? Hah? Kamu ingat, kamu ini siapa? Ya. Kamu ini cuma sebagai kuli, tahu nggak? Hah? Ya. Gini, Pokoknya aku nggak mau tahu, ya. Aku harus ketemu sama kepala tukang dan aku harus mecat kamu. Dan Silakan, gaji kamu Pak. satu Silakan. minggu nggak bakalan kita bayar. jangan dibayar. Nanti saya bakalan laporan dengan yang punya CV dan punya PT ini. Kalau misalkan Mas. gaji kita nggak dibayarkan, nggak dicairkan, sedangkan kita sudah bekerja. Kalau misalkan ini tidak diberikan kamu nggak usah banyak tindakan, ngomong, ya. maka saya akan Kamu di sini dibayar ototnya, bukan otaknya, hah? Meskipun kamu ceramah, ya. Panjang lebar. justru karena saya dibayar, Pak. Ya, jangan 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 apa? kira kita meskipun orang yang nggak tahu apa-apa, kita bakalan diem kalau misalkan kamu hal tahunya kita nggak cuma batu dikasih. bata pasir, sudah cukup. Gak usah mencekcok. Saya juga tahu masalah gaji saya, bukan urusan Bapak, urusan saya juga masalah gaji nggak dicairkan. Kalau misalnya Ini gimana gaji sih? Ya, hah? Aku sudah bayar lunas sama kepala tukang kamu. Hah? Kalau misalkan saya ada bukti, saya bakalan laporkan Bapak sama asisten Bapak. Berani Silakan banget. aja kamu cari bukti. Gak bakalan ada yang mau backing kamu, tahu nggak? Hah? Saya Kamu nggak di butuh sini back. ini ya. Yang gaji aku. Kamu bekerja sama aku. Kalau aku tendang kamu sekarang, gak bakalan ada urusan, tahu nggak? Semakin banyak kamu Kamu ngomong, gak usah ya, sok-sokan deh. semakin kamu dekat dengan Apa? hari Hah? kamu akan dipecat. Ya makin Mas cari masalah sama orang-orang kayak kita, makin besar resikonya, Mas. Mbak, Tahu? Mbak ini ya, Kalau Mas butuh selain uang, hormat dong sama kita sebagai atasan di sini. ngapain aku hormat sama orang seperti kalian, ha? Mbak ini udah mukanya ngeselin, ya ngomongannya pedes, gak punya etika. Aku yakin orang ini juga bukan orang pinter, dia cuma Pokoknya ya. pinter buat nipu. Kita mau ketemu sama investor besar, Wajar banget ya. ini. Oh, investor besar, oke. Kalau cuma gara-gara pekerjaan kamu, hah? Ya investor itu komplain sama kita, hah? Kamu bakalan berurusan di sana, Pak. Tahu nggak? Dia gak bakalan komplain, justru dia bakalan mecat kalian berdua. Emang kamu siapa? Hah? Ya saya cuma kuli di sini. Udah Kalau tahu cuma ya. dendam karena gak dibayar, Mas, mending pulang aja. Gampang kan? Daripada stres di sini terus kerja gak Atau dibayar. jangan-jangan gaji kamu kurang ya sampai kuliah aja kamu selengan kayak gini ya, hah? Enggak. Jangan sampai aku naik darah, tahu nggak? Terserah mau naik darah, mau naik apa kayak terserah kalian. Yang aku pertanyakan sekarang, kalian juga digaji lebih tinggi daripada kita yang kerja di lapangan sebagai kuli bangunan panas-panasan seperti ini. Tapi kalian masih mengambil hak kita yang kerjaannya berat kayak gini. Hah, kalian nggak punya hati nurani banget ya? Kalau kamu pengen gaji yang besar, hah? Saya nggak Otak pengen- kamu dipakai, bukan otak kamu, Saya tahu nggak minta buat gaji besar. Saya cuma minta hak saya dan juga kuli-kuli yang lain diberikan. Itu salah mereka, kenapa mereka jadi kuli. Dan Harusnya berjuang yang lebih keras dong, biar hidupnya lebih mapan Ini bukan daripada masalah kuli, bukan masalah mandor. Yang dipermasalahkan masalah gaji. Atau jangan-jangan kamu nggak punya duit ya sampai kamu ngambil gaji mereka. Kamu minta haknya kamu, hah? Selesain dulu nih, hah? Secepat mungkin. Baru kita bayar lunas, tahu nggak? Iya. Hah? Kalau kamu kerjanya lelet kayak gini, hah? Sebenarnya repot juga. Seharusnya kamu ngomong. itu udah bekerja, masih berdebat sama kita, hah? Ya, Baru pertama aku kali berdebat ada kuli sok menantang dengan kita nih. kita Win. Iya, saya dia- bukan menantang, saya cuma mewakili mereka. Wakili apa? Karena Ya mereka kamu gak nggak usah sok bakalan bisa pahlawan di melawan sini. kalian. Kamu juga gak bisa melawan kita. Wah, kalian yakin aku nggak bisa melawan kalian? Kamu siapa sih? Hah? Sok berani ngomong kasar. Kamu telinganya masih ini kan normal kan? Kuli Udah di dibilang sini. kuli Kuli masih. di sini nih ya. Selama ini nggak pernah ada yang
ngomong kasar kayak gini? Ini Sama terlalu wanita. kasar sih buat Kalian ukuran kasar. kuli. Karena kalian kasar, saya lebih kasar. Kalian sopan, saya segan. Apa kamu suruhnya Bu Nova? Hah? Emang kenapa kalau saya suruhnya Bu Nova? Hah? Tapi dari tampilannya kayaknya enggak. Ya enggak lah. Udah itu dibilang saya cuma kuli bangunan. Saya cuma memperjuangkan hak mereka. Dan kalian juga kerjanya nggak becus, nggak Kamu dari pantas kapan? kalian Terus jadi apa mandor. untungnya kamu? Hah? Kamu dari kapan bekerja di sini sebagai guru? Saya 3 hari kerja di sini. Semenjak Cuma 3 Mas hari ini datang, doang? saya baru kerja. Kamu Kamu udah dari sok tahu baru gini. 3 hari ya, udah berani komplain kayak gini, hah? Yang bulan-bulanan kerja di sini, Aku heran ya, kenapa kenapa kamu? ada yang komplain tau? Enggak, aku heran kenapa kamu kok bisa jadi mandor? Ngomong aja bahasanya nggak jelas kayak gini. Hah? Udah, Ngomong mendingan ya. belepotan aja Mendingan jadi kamu pergi, mandor. ya, nggak usah kerja di sini lagi. Kamu jangankan ngatur mereka ya, ngatur omongan kamu aja nggak bisa. Mas, udah ya cuma 3 hari kerja doang. Mbak, kamu nggak usah ikut-ikut. Aku nggak ngomong sama kamu. Dia Cuma asisten 3 aku. hari doang, Mas. Mending pergi aja, kita bakal bayar lunas tuh gajinya 3 Nah, hari. sekarang gaji mereka semua. Saya bakalan nyuruh mereka. Mas gak berhenti. denger ya? Ini harus selesai dulu baru kita bayar lunas. Bodo amat. Kalau misalkan saya gak menyelesaikan ini sama teman-teman yang lain, emang kalian mau apa? Ya kerjanya yang cepet dong, yang Ya udah, benar. semenjak hari ini juga, hari ini, detik ini juga, saya bakalan ngajak teman-teman saya semua, kuli yang lain dan tukang-tukang yang lain, buat Mau gak kerja. berhenti. Mau Mereka kerja. gak bakal mau, Ya, Mas. mogok kerja. Hah? Kalau kamu sampai mogok kerja sama teman-teman kamu, mau dikasih makan apa keluarga kamu? Hah? Ya. Kamu Emang Jangan pentingin ego itu sendiri dong. percuma kita kerja di sini. Kalau misalkan kita nggak dibayar, mending kita berhenti cari kerjaan yang lain. kata siapa yang nggak dibayar? Hah? Ya kataku barusan. Daripada kamu debat dengan kita ya, mendingan kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Tuh, lihat, teman kamu udah bekerja tuh. Hah? Mereka gak males-malesan kok meskipun gak dibayar. Jam bicara kamu udah habis. Apa kamu tiap hari kayak gini? Hah? Iya. Apa kamu mencuci otak kuli di sini? Tapi aku baru sekarang sih ketemu kuli yang ini. Ini harus ditindaklanjuti nih. Iya nih bener. Ngapain kamu masih berdiri? Hah? Soalnya kamu udah kerja. Loh, Hah? Kamu cuma beli bangunan. Hah? Kamu gak usah ngelawan sama kita. Hah? Ya. Kamu harus sadar diri dong. Tuh yang lain sudah pada kerja. Kamu malah enak-enakan di tempat teduh kayak gitu. Udah bukannya ngeselin, lawan lagi nih. kalian itu apa sih maunya dari tadi? Hah? Aku diem bukan karena aku takut ya sama kalian. Kalian nggak tahu aku siapa? Hah? Siapa emang? Hah? Kamu Kuli kan, ya ampun. Gak usah sokan deh. Udah kerja, hah? Ngapain kamu masih berdiri? Ini kebangetan Nah, banget. ini dia. Pak David, ini ada apa, Pak? Ini Ini, Bu. ada kuliah yang males-malesan, Bu. Dia sih kasih pelajaran, Bu. Apa? Supaya pekerjaan cepat. Kalau ada kuliah kayak gini, dia tuh mencontoh. Ini kuliah. bukan kuli, Pak David. Tadi kan saya bilang ada investor datang yang mau ke sini, Pak. Terus ini orangnya. Udah Dia Bu, tuh nggak punya kuliah. Bu, gini beneran Bu, ya. Nova. Saya nggak ngaku kuli, tapi kalian yang nganggap saya kuli. Maksudnya gimana, Pak Bayu? Saya udah tahu semuanya Bu. Ternyata proyek yang sedang dikerjakan sama Bu Nova ini sangat banyak masalah Bu. Dan saya pastikan biang keroknya mereka berdua. Saya sudah ketemu dengan kepala tukangnya tadi. Dan kepala tukangnya sudah menceritakan semuanya sama saya. Nah ini dia. Mas, sini Mas. Jadi orang ini sudah menceritakan semuanya. Kalau misalkan mereka sudah 1 minggu mogok buat kerja, artinya mereka nggak kerja karena bahannya sudah habis. Yang kedua, mereka kerja selama 2 minggu, yang 1 minggu gaji mereka nggak dicairkan. Katanya alasan belum dicairkan sama atasan. Padahal yang saya tahu, semua masalah gaji itu sudah diberikan, tapi sama mereka nggak diberikan sepenuhnya. Jadi apa seperti ini Bu, kesan pertama ketika saya sudah menyetujui untuk investasi di PT yang Bu Nova kelola dan CV yang Bu Nova kelola, tapi ini yang saya dapat Bu. Jadi saya berpikir beribu-ribu kali Bu, kalau karyawannya macam mereka berdua. Tapi yang saya tahu, Pak, kerjanya Pak David sama Bu ini nggak seperti itu, Pak. Ya, itu yang Bu Nova tahu, karena Bu Nova nggak pernah ngecek di lapangan. Masa saya orang baru yang baru ngecek sudah diberikan hal yang seperti ini Bu? Jadi saya sudah, ya gimana ya Pak? Pak, kita minta Kalian gak maaf usah Pak. ngomong, saya kan belum nyuruh kalian ngomong. Kalau kayak gitu, saya minta maaf, Pak, atas karyawan saya nanti biar saya
Ya nggak cukup cuman minta maaf Bu, tapi perlu ada tindakan. Kalau Bu Nova pengen tetap kerjasama dengan saya, apalagi nanti dana terbesar dari saya, dan secara nggak langsung PT yang Bu Nova kelola itu akan jadi milik saya juga nanti. Ya mereka harus dipecat. Saya nggak mau tahu. Pak, jangan, Dan Pak. kalau misalkan gaji mereka nggak dicairkan, gaji kuli ini nggak dicairkan yang mereka ambil, mereka berdua ambil, ya saya mau ini dibawa ke ranah hukum. Pak jangan, Pak. Pak, kita minta maaf, Pak. Kita bakal ganti semuanya, Pak. Kita bakal bertanggung jawab kok, Pak. Saya mau hari ini juga kalian kasih gaji mereka semua, dan masalah bahan-bahan yang sudah kalian ambil, ya sisanya kalian juga kembalikan. Kalau enggak, aku bakalan bawa ke ranah hukum. Pak, kasih kita waktu, Pak. Kalian nggak punya hati nurani ya? Mereka itu kerja buat nafkah keluarganya, tapi malah kalian ambil gajinya. Apa gaji kalian kurang? Hah? Gaji kalian itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada mereka. Pak, kita bakal tanggung jawab kok, Pak. Kalau masalah gaji kita langsung Ya. cairkan kok. Dan juga yang terakhir, kamu udah berani menghina aku, dan kamu juga udah berani dorong aku. Kita nggak tahu, Pak. Naik, buruan. Ayo, Pak. Urusin apa kata Bapak, yuk. Seperti apa ini, Pak? Buruan. Kenapa? Hah? Berani mau melawan saya? Pak, udah, Pak. Kamu diem, kamu gak usah banyak ngomong. Aku udah enek banget lihat muka kamu ya. Masa kayak gini karyawan yang mau kerja? Gini ya Bu, jujur saya sebentar lagi bakalan ada proyek besar, dan keuntungan buat kita itu sangat besar. Tapi kalau karyawannya macam mereka, saya nggak mau Bu. Saya minta maaf ya Pak atas nama PT dan CV saya Pak. Nanti biar dua karyawan ini saya urus Pak. Saya masih agak sedikit kesel sama orang ini. Pak, saya minta maaf, Pak. Pak, Nih Mas, Pak, saya minta maaf. lihat ini kan mandor yang udah bikin kalian sengsara. Pak, Tuh. Pak, udah Pak, udah Pak. Pak, udah, Pak. Kamu mau aku cemplungin juga? Kasih tahu mereka berdua, dan jangan pernah tampakkan muka mereka berdua lagi di depan saya Bu. Kalau masih Bu Nova pengen kerja sama dengan saya. Dan saya mau Mas Sofyan ini gantikan posisi orang yang nggak tahu malu ini. Iya baik Pak, nanti saya berdua yang ngurus ini Pak. Bu Nova, saya minta maaf. Saya pamit dulu Bu, urus mereka berdua. Iya baik Pak. Cocok ya. Tidak nyangka ya kalian berdua bisa memperlakukan investor terbesar di PT dan CV saya. Bu, kita nggak tahu kalau masalah itu. Kalau emang kalian nggak nurut sama saya dan tahu kan apa yang Pak Bayu bilang tadi, saya nggak mau melihat muka kalian berdua lagi, mending kalian pergi aja dari Tapi sini. Bu, Kalau urusan pesangon nanti biar saya yang urus. Dan sekarang kalian pergi dari sini. Saya nggak butuh karyawan kayak kalian. Pergi Pak. Bu,